Shalom dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan segmen Unlocking Revelation dari siri Revelation Made Easy atau Wahyu Dipermudahkan. Satu siri merungkai kod misteri dalam Wahyu yang saya harap dapat memberi pencerahan dari sudut berlainan daripada apa yang saya telah kongsikan sebelum ini tentang message penting dari kitab Wahyu untuk generasi masa kini. Namun sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton video di channel ini, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta bantu channel ini dengan subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang. Bapa Surgawi, ketika para penonton menonton rekaman video ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, mengurapi mereka dengan Roh Kudus, agar setiap perincian yang dikongsikan bersama melalui video ini membawa manfaat bagi setiap yang menonton. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa berlengah lagi, mari kita selami bab yang pertama di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 1, Yohanes di Pulau Patmos. Ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara, perkataan wahyu bermaksud sesuatu yang dinyatakan atau diperlihatkan kepada kita. Namun ramai orang mendakwa bahwa kitab ini tidak dapat dipahami. Ini sama sekali tidak benar. Kamus Webster menjelaskan dengan jelas, revelation atau revelatus, revelo, rihat reveal, di mana asalnya perkataan Inggris reveal, tindakan mendedahkan atau memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, dan secara khusus suatu pernyataan atau komunikasi kebenaran kepada manusia oleh Allah sendiri atau melalui agen-agennya yang sah, yaitu para nabi dan rasul. Ayat pertama menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang mengutus message ini kepada kita dengan bantuan para malaikat, dan Yohaneslah yang mencatatkannya untuk kita. Ia juga memberitahu bahwa hal-hal ini akan segera terjadi. Kita tahu bahwa message dalam Wahyu sudah mulai digenapi semasa Yohanes masih hidup. Kitab berkat. Terdapat sesuatu yang unik dalam kitab ini. Ia mengandungi berkat yang istimewa. Malah terdapat 3 berkat di dalamnya. Tidak ada kitab lain yang memiliki berkat seperti ini. Walaupun begitu, kita juga tahu bahwa kitab Daniel dan Wahyu saling berkaitan sebagai satu kesatuan dan saling menjelaskan antara satu sama lain. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, di sini terdapat 3 berkat. Pertama, bagi mereka yang membaca, tetapi ada yang menolak untuk membaca, maka mereka tidak akan mendapat berkat itu. Kedua, bagi mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini, tetapi ada yang enggan mendengar, maka mereka tidak akan mendapat berkat. Dan ketiga, bagi mereka yang menuruti apa yang tertulis dalam kitab ini, tetapi ramai yang tidak mau menurutinya, maka mereka tidak akan mendapat berkat itu. Saudara, saya mau berkat-berkat ini. Bagaimana dengan Anda? Kita akan membaca kitab ini dan mendengarkannya, dan dengan kuasa Yesus kita akan menurut apa yang kita pelajari di sini. Kita tidak mau menjadi seperti mereka yang menolak dan kehilangan berkat itu. Seterusnya, Wahyu 1 ayat 4 hingga 6 kita baca, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu
dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara lihat dengan teliti pada ayat 5 dan 6 dan perhatikan kata-kata indah yang tertulis di situ. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Saudara, Yesus mengasihi saya, dan saya tahu karena Alkitab mengatakannya. Dia juga mengasihi Anda, dan yang telah menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Kita semua dipanggil untuk menjadi raja dan imam, anak-anak surgawi, membantu orang lain mengenali Yesus. Janji kedatangan Yesus kembali. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Saudara, ini adalah satu lagi janji Yesus bahwa Dia akan kembali untuk membawa anak-anaknya pulang ke rumah. Angkatlah sangkakala dan kumandangkan dengan nyaring, Yesus akan datang kembali. Tetapi di sini kita juga belajar tentang kelompok yang melihat Yesus datang tetapi tidak bersukacita. Dikatakan bahwa mereka akan meratap, berteriak, dan menangis. Pertama, mereka yang menikam Dia. Orang jahat yang menyiksa dan membunuh Yesus akan dibangkitkan dari kubur mereka hanya untuk melihat Dia datang di awan-awan. Saudara, bagaimanakah perasaan mereka apabila melihat tanda-tanda dari apa yang mereka lakukan pada Raja semesta alam, luka pada tangan dan pada tubuhnya? Kelompok kedua ialah mereka yang mencintai perkara duniawi dan tidak menyerahkan hati mereka kepada Yesus. Mereka penuh dengan dosa dan keegoisan. Pada masa ini mereka telah merancang untuk membunuh semua umat Tuhan yang setia kepadanya dan tidak mau melanggar hukum Allah. Tetapi Yesus akan mengakhiri rancangan jahat mereka. Seterusnya, Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dalam abjad Yunani, Alfa adalah huruf pertama dan Omega yang kelihatan seperti ladam kuda bulat adalah huruf terakhir dalam abjad Yunani. Jadi Yesus di sini memberitahu kita bahwa Dia ada untuk kita sejak permulaan, akan tetap ada hingga akhir dan sepanjang masa di antaranya. Kita boleh mengatakan bahwa Dia adalah dari E hingga Z. Yesus akan bersama kita ketika kita datang kepadanya dan menyerahkan hati kita kepadanya. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari dan hingga waktu Dia datang untuk membawa kita pulang bersamanya. Seterusnya, saudara kita Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Bagaimana Yohanes, seorang lelaki tua yang sangat mengasihi Yesus dan mengajar orang tentang kasihnya, akhirnya berada di pulau berbatu dan tandus, Patmos, tempat orang Romawi membuang penjenayah berat. Ini adalah kisah yang menarik. Kaisar Roma sedang berusaha keras untuk melenyapkan semua orang Kristen. Dia berpikir bahwa jika dia menangkap Yohanes, satu-satunya murid Yesus yang masih hidup, dan membunuh dia dengan cara yang mengerikan, hal itu akan menakutkan orang Kristen sehingga mereka berhenti berbicara tentang Yesus dan mula menyembah Kaisar. Jadi dia mengutus tentara yang menangkap Yohanes dan melemparkannya ke dalam penjara. Kemudian dia memerintahkan agar Yohanes direbus di dalam minyak yang mendidih. Pernahkah Anda melihat bagaimana sepotong kerepek kentang akan mendidih, berubah warna menjadi coklat dan menjadi rangup ketika jatuh ke dalam minyak yang panas?
Begitulah yang orang Rom ingin lakukan terhadap Yohanes yang dikasihi ini. Mereka mencampakkan dia ke dalam periuk minyak mendidih yang besar, tetapi dia tidak mendidih, dia tidak mati, bahkan dia tidak cedera sedikit pun, sama seperti 3 orang Ibrani dalam perapian yang menyalah-nyalah di Babylon. Yohanes juga selamat dalam kuali itu sehingga para tentara mengeluarkannya semula. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan lelaki yang tidak dapat mereka bunuh ini, jadi mereka membuang dia ke Pulau Patmos bersama para penjenayah yang lain. Mereka yakin bahwa mereka telah mengakhiri pekerjaannya. Tetapi di sana, di pulau berbatu dan tandus itu, Yesus datang mengunjunginya dan memberikan kepadanya wahyu. Ini yang kita baca. Yohanes mungkin merasakan bahwa pekerjaannya hampir selesai ketika dia berada di Patmos. Tetapi kemudian dia dibebaskan. Ketika itulah dia menulis kitab Wahyu. Dan kemudian dia menulis kitab Injil Yohanes yang indah, yang memberikan kepada kita kisah Yesus dengan maklumat istimewa yang tidak terdapat pada Injil yang lain. Pekerjaan terpentingnya datang setelah Patmos. Saya percaya bahwa banyak penjenayah di Patmos akhirnya belajar tentang Yesus dan kasih-Nya ketika mereka berada di sana bersama Yohanes. Bukankah demikian? Kita teruskan dengan ayat 10 dan 11. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kita berbicara tentang hari Tuhan. Hari itu ketika dia menerima ilham ini adalah hari Sabat, dan Yohanes telah pergi sendirian untuk menyembah Tuhan di alam semula jadi. Ketika dia duduk merenung perkara-perkara rohani dan berdoa, dia menerima sebuah penglihatan. Itulah maksudnya ketika dia berkata, aku dikuasai oleh Roh. Salah satu perkara paling penting dalam memahami nubuatan adalah kita harus menggunakan Alkitab untuk menjelaskan maksudnya. Kita tidak boleh meneka atau memasukkan idea kita sendiri ke dalamnya. Ada orang yang coba mengatakan bahwa ketika Yohanes menyebut hari Tuhan, itu bermaksud hari Ahad, hari pertama dalam minggu. Tetapi dalam seluruh Alkitab tidak ada satupun ayat yang menyebut Ahad sebagai hari Tuhan. Sebenarnya Ahad hanya disebut sebagai hari pertama di dalam minggu. Namun Alkitab memang mempunyai satu hari yang disebut sebagai hari Tuhan, yaitu hari Sabat, hari ke-7. Sebab itu anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Seterusnya ayat 12 dan 13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Di sini tiba-tiba Yohanes mendengar satu suara yang luar biasa. Dia segera berpaling untuk melihat dari mana suara itu datang, dan di sana dia melihat Tuhan yang dikasihinya. Namun dia tidak lagi kelihatan letih dan miskin seperti semasa di bumi dahulu. Sekarang dia muncul dengan cemerlang dan berkemuliaan. Dalam Ka'bah zaman dahulu, kaki dian berada di ruang pertama, yaitu tempat kudus bersama mezbah pembakaran dan meja roti sajian. Ini menunjukkan bahwa Yesus berada di tempat kudus dalam bait suci di sorga. Kemudian akan tiba masa dia berpindah ke tempat maha kudus untuk menyelesaikan pekerjaan penghakiman yang terakhir. Seterusnya kita berbicara tentang padang bermata dua. Ayat 14 hingga ayat 16 kita baca. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah padang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.
Saudara, tahukah Anda apakah pedang bermata dua yang keluar dari mulutnya itu? Itu bermaksud firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab adalah pedang bagi orang Kristen. Dengan Alkitab kita mengalahkan musuh yang kejam, yaitu setan. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, kata Paulus dalam Efesus 6 ayat 17. Seterusnya, tersungkur dalam ketakutan. Ayat 17 kita baca, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yohanes begitu terkejut melihat Yesus, sehingga dia jatuh tersungkur ke tanah. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Apabila seorang utusan dari surga mendekati seseorang, orang itu akan merasa sangat tidak layak sehingga dia akan jatuh ke tanah. Dia akan merasa sangat rendah hati dan tidak akan bersikap sombong atau angkuh. Jika Anda menemui orang yang suka membanggakan diri dan bercakap banyak tentang betapa mereka mengenal Tuhan, Anda boleh yakin bahwa mereka sebenarnya adalah tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tetapi Yesus yang dilihat Yohanes itu adalah Tuhan yang sama, yang sangat dikasihinya ketika di bumi. Kini Yesus datang kepada Yohanes yang sudah tua dan dengan lembut meletakkan tangannya ke atasnya untuk memberikan dia kekuatan. Saudara, betapa berharganya Yohanes di mata Yesus, seorang murid yang sudah tua, sudah uzur, yang telah melayaninya sepanjang hidupnya. Ketika kita mempelajari kisah Daniel, kita membaca bahwa dia juga jatuh tersungkur ketika melihat makhluk-makhluk surga. Bahkan ketika Roh Kudus mendekati kita secara khusus dalam doa atau pertemuan ibadah, orang akan menjadi sangat tenang dan tunduk dengan penuh hormat. Kadang-kadang mereka akan menangis perlahan-lahan karena menyadari betapa berdosanya mereka. Bahkan malaikat di surga tunduk dengan hormat kepada Yesus. Hormat dan kekusyukan. Inilah sebabnya mengapa kita harus sentiasa bersikap hormat dan tenang dalam gereja atau ketika beribadah. Roh Kudus tidak akan hadir di tempat yang penuh dengan kebisingan, musik yang berat dan bertalu-talu, tepukan tangan atau teriakan. Dia tidak akan berada di tempat di mana orang-orang menjadi teruja, melompat-lompat dan menari dengan liar. Mungkin ada roh di sana, tetapi itu bukan Roh Kudus. Itu adalah roh jahat. Seterusnya, Yesus hidup. Ayat 18 dan 19 kita baca. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Saudara, kata-kata Yesus ini sangat luar biasa bagi kita. Yesus hidup, dia telah mati untuk kita, tetapi dia bangkit semula dan sekarang dia memberitahu kita bahwa dia memegang kunci maut. Saudara, pernahkah Anda kehilangan seseorang yang Anda kasihi? Jika mereka sangat dekat dengan Anda, pasti Anda merasa sangat sedih dan kesepian. Tetapi ada berita baik, Yesus memegang kunci itu. Sepanjang zaman, orang Kristen memiliki harapan yang berharga. Yesus telah mati, tetapi dia telah bangkit, dia telah mengalahkan setan, dan sekarang dia memiliki kunci untuk membebaskan umatnya dari penjara maut dan kubur. Apabila seseorang meninggal dalam iman kepada Yesus, kita tahu bahwa mereka akan bangkit kembali. Ketika Yesus datang, mereka akan dibangkitkan karena Yesus yang memiliki kunci itu. Saudara, tahukah Anda bahwa ada satu kuasa manusia di bumi hari ini yang mengaku memiliki kunci tersebut, yaitu sistem kepausan, mengaku bahwa dia memiliki kunci surga dan neraka. Jika Anda melihat pada bendera Vatikan, Anda akan melihat gambar dua kunci besar yang bersilang di atasnya. Tetapi kita tahu bahwa hanya Yesus yang benar-benar memiliki kunci itu. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Saudara, sekarang Yesus memberitahu Yohanes untuk menuliskan segala sesuatu yang akan ditunjukkannya kepadanya. Yesus memerintahkan dia untuk mencatat apa yang telah dilihatnya, apa yang sedang terjadi, dan juga apa yang akan terjadi di masa akan datang.
Hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, dan inilah tujuan kitab Wahyu, untuk menunjukkan kepada anak-anaknya apa yang akan datang. Sebagian besar telah digenapi. Ketika Yohanes menulisnya, kebanyakannya belum terjadi. Tetapi sekarang ketika kita membacanya, sebagian besar telah digenapi, telah terjadi. Sebagiannya sedang berlaku, dan yang selebihnya akan segera terjadi. Kitab Daniel dan kitab Wahyu sebenarnya adalah satu kitab, satu unity kitab. Kedua-duanya saling berkaitan dan saling menjelaskan. Begitu juga dengan nubuat-nubuat lain dalam Alkitab yang semuanya saling melengkapi. Malah kita dapat melihat bahwa pribadi yang memberikan nubuat kepada Daniel adalah pribadi yang sama yang memberikannya kepada Yohanes. Dia adalah Yesus, Juru Selamat kita. Kita baca satu petikan, diberkatilah mereka yang menuruti hal-hal yang tertulis dalam kitab ini. Alkitab adalah satu kitab yang utuh, dan penulis sebenar adalah Roh Kudus. Sentiasa berdoalah agar Roh Kudus menolong Anda dan mengajar Anda ketika Anda mempelajari Alkitab, karena dialah penulis sejati yang akan membimbing Anda untuk memahaminya. Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yohanes. Hati yang rela taat kepada Tuhan adalah kunci untuk memahami kitab suci. Untuk memahami nubuat sangat bermanfaat jika kita mempelajari tentang bait suci zaman dahulu, upacara-upacara yang dilangsungkan di dalamnya, serta sejarah bangsa Israel. Ini karena nubuat-nubuat itu merujuk kepada perkara-perkara ini, dan simbolnya menjadi lebih jelas apabila kita memahami latar belakangnya. Terdapat kajian mengenai bait suci di dalam buku ini. Seterusnya, pesanan kepada umat Tuhan. Dalam Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Dalam bab pertama, Yesus mula berbicara tentang 7 jemaat dan menyuruh Yohanes mengirimkan pesanan, message kepada mereka. Pada zaman Yohanes sebenarnya terdapat lebih daripada 7 gereja, 7 jemaat. Jadi kita tahu bahwa bilangan dan nama jemaat-jemaat ini mempunyai makna nubuatan itu sendiri. Dalam angka Alkitab, 7 bermaksud lengkap dan sempurna. Jadi 7 jemaat ini mewakili seluruh umat Tuhan, baik pada zaman Yohanes maupun pada sepanjang sejarah hingga akhir zaman. Saudara, penting untuk kita memahami bahwa beberapa perkataan dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh Yohanes untuk menggambarkan apa yang Yesus tunjukkan kepadanya sedikit berbeza daripada terjemahannya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Melayu. Perkataan yang diterjemahkan sebagai jemaat atau gereja sebenarnya bermaksud kumpulan umat percaya atau sidang. Perkataan malaikat bermaksud utusan atau pembawa message, pembawa pesan. Dalam setiap zaman dalam sejarah, umat Tuhan yang sejati mempunyai satu pesanan khusus yang merupakan kebenaran masa kini, yaitu the present truth bagi zaman mereka. Yohanes menunjukkan bahwa semua yang menyampaikan pesan bagi zamannya dijaga dengan rapi di tangan Tuhan. Dia mengawasi mereka dengan kasih. Dia berjalan di antara 7 kaki dian. Ini bermakna Yesus sentiasa bersama umatnya yang sejati, membimbing dan mengajar mereka. Semua jemaat ini, gereja ini bukan hanya melambangkan zaman-zaman tertentu dalam sejarah, tetapi pelajaran dalam pesanan kepada mereka juga memberikan ajaran penting kepada anak-anak Tuhan dalam setiap zaman, terutama pada zaman kita hari ini. Saudara, untuk mengakhiri, kita baca satu petikan dari penulis terkenal dalam buku yang bertajuk Upward Look, muka surat 315. Tuhan mempunyai satu gereja. Ia bukanlah katedral yang megah, bukan juga institusi kebangsaan, dan bukan juga denominasi yang berbeza. Gerejanya adalah mereka yang mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya.
Dimanapun Kristus berada, walaupun hanya di antara beberapa orang yang rendah hati, disitulah gereja Kristus. Sebab hanya kehadiran yang maha tinggi dan maha kudus yang bersemayam dalam kekekalan itulah yang dapat membentuk sebuah gereja. Saudara, sekianlah Wahyu dipermudahkan bab pertama, dan kita akan sambung lagi pada dalam bab yang seterusnya. Dan jika Anda merasa diberkati dengan maklumat melalui video ini, sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang, khususnya bab-bab kitab Wahyu yang akan saya kongsikan di masa akan datang. Dan lagi, jika Anda ada sebarang komen atau pertanyaan, sila luangkan masa untuk mencatatkannya di bahagian komen di bawah ini, atau hantar terus ke nomor yang tertera. Teruskan bersama kami dalam episode yang akan datang melalui siri Unlocking Revelation, merungkai kod misteri dalam Wahyu. Wahyu bab kedua melalui siri Wahyu dipermudahkan, Revelation Made Easy. Tuhan memberkati Anda. Shalom.